Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sedikit membahas beberapa ayat yang ada di Al-Quran. Ini ada sedikit dari surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu ada beberapa ayat yang memuat kenapa surat Al-Baqarah itu dinamakan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina ataupun sapi saja di beberapa ahli tafsir seperti Buya Hamka itu artinya cuma sapi saja, atau Quraisy Shihab di tafsirnya juga hanya mengartikan sapi saja. Dan kita tabarruk kepada Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi. Kita baca sedikit penggalan daripada kitab karangan beliau. Jamaah mungkin sudah tahu ayatnya yang mana, tapi kita akan baca sedikit tambahan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Badani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi wadhkuru waqta qauli Musa alaihi salam liusulikum. Jadi ayatnya wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sapi itu nih ceritanya yang disampaikan di Al-Quran ini, yang memuat kisah sapi itu sehingga surat Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Padahal di surat Al-Baqarah itu lebih banyak kisah-kisah yang lain yang lebih fenomenal, yang lebih viral, yang lebih pantas untuk dijadikan judul daripada surat itu. Kenapa? Karena Rasulullah selalu membaca dan memberitahukan kepada sahabat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi selalu disebutkan oleh Rasulullah bahwa ayat-ayat itu adalah disebutkan surat Al-Baqarah. Kalau kata kita mainannya apa? Dari sononya. Kisahnya gimana? Dan ingatlah firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, artinya dan ingatlah waktu perkataan Musa alaihi salam kepada usul kamu. Usul kamu artinya asal usul kalian. Asal usul kalian, wahai Muhammad. Kenapa? Karena asal usulnya kita masih satu asal usul, yaitu anak keturunan Ibrahim alaihissalam sampai kepada Yakub. Yakub punya anak-anak, salah satunya Yahuda. Nah, inilah yang disebut Bani Israil. Bani Israil itu artinya anak-anak keturunan Israil. Israil itu siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi di zaman Nabi Musa, Bani Israil ini diampuk oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa orang yang nabi yang keras, ngadepin umat, ngadepin kaum yang paling keras. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk
sapi. Ruwiya 'an Ibnu Abbas wa sa'iril mufassirin anna rajulan faqiran fi Bani Israil qatala ibna akhihi aw akhahu aw ibna ammihi likai yarithahu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan banyak ulama tafsir bahwasanya seorang laki-laki fakir dari Bani Israel, ini ceritanya dia ngapain? Membunuh anak saudaranya, keponakan. Dia membunuh keponakannya dalam satu riwayat. Atau akhohu, saudaranya sendiri nih. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat kedua. Ibna ammi, atau anak pamannya. Anak pamannya berarti sepupu. Itu sepupu. Jadi ada 3 riwayat. Apakah itu keponakannya, ataukah itu saudaranya, ataukah itu sepupunya. Jadi ada 3 riwayat. Kenapa ia membunuh orang tersebut, lelaki fakir itu, untuk menjadi pewaris daripada orang itu. Karena orang ini kaya dan enggak punya saudara-saudara yang lain yang akan mewarisinya daripada anak-anaknya, istrinya atau siapanya itu enggak ada. Cuma dialah satu-satunya. Dan dia satu-satunya ini kalau dalam hukum waris itu anak paman atau keponakan itu enggak dapat. Jadi saudaranya saudara jauh sih sebenarnya. Tapi cuma dia satu-satunya pewaris yang paling dekat daripada orang yang akan dibunuh itu. Nah, tsumma ramahu fi majma'it tariqi. Kemudian dia melemparnya atau memanahnya atau membunuhnya ketika di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan dia bunuh, meninggal. Tsumma syaka dzalika ila Musa alaihi salam. Kemudian ia mengadukannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Nabi Allah, wahai Musa alaihi salam, wahai Musa, saudara saya meninggal dunia. Seolah-olah dia menghilangkan alibi, menciptakan alibi. Ya. Dia yang ngadu sendiri ke Nabi Musa, saudara saya mati itu di tengah jalan, coba tolong cariin pembunuhnya. Gitu. Fajtahada Musa fi ta'arrufi al-qatili. Maka Nabi Musa melakukan pencarian sendiri untuk mencari pembunuhnya yang laki-laki tadi yang meninggal dunia di perempatan jalan tadi. Falamma lam yazhar qalu lahu sallana rabbaka hatta yubayyinahu fasa'alahu. Ketika tidak nyata atau tidak ketemu sama Nabi Musa, kaum Bani Israel ini bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, coba tanya Tuhanmu, sehingga Tuhanmu itu akan menjelaskan kepada kami. Gitu. Padahal Tuhan mereka yang diajak dan didakwahi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel ini seolah-olah nggak mau mengakui begitu saja bahwa ini Tuhannya Musa adalah Tuhannya saya juga. Makanya dia membahasakan ke Nabi Musa, coba tanya Tuhanmu. Karena mereka belum sepenuh hati meyakini bahwa Tuhannya Musa adalah Tuhannya mereka juga, kecuali segelintir orang. Fasa'alahu, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ilaihi. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan." Sesungguhnya Allah, kata Nabi Musa nih, memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ditanya siapa pembunuh yang meninggal, tapi dijawab sama Nabi Musa, sembelih sapi. Allah firmankan sembelih sapi. Allah perintahkan sembelih sapi. Fata'ajabu, mereka heran. Fata'ajabu min dzalika, mereka heran dari hal itu. Tsumma syaddadu ala anfusihim bil istifhami halan ba'da halin. Kemudian mereka
bertanya tentang hal itu dan mempersulit mereka sendiri. Mereka mempertanyakan sifat-sifatnya daripada sapi itu. Sebenarnya bukannya mereka mau bertanya, tapi mereka enggan untuk melaksanakannya. Gak mau nih mereka, gak sepenuh hati mereka mau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih sapi itu. Karena memang tidak dijelasin dari sapi itu terus diapain, gak dijelasin. Falamma ta'ayyanat al-baqaratu, ketika sapinya sudah jelas bagi mereka, lam yajiduha bidzalika, tidak mereka dapati dengan sifat-sifat itu, bidzalika na'at, dengan sifat-sifat yang diberitahukan kepada mereka, illa inda insanin muayyanin, kecuali di satu orang tertentu. Udah ditanya, sapinya ditanya kayak gimana sih, ditanya sapinya kayak gimana, ditanya sapinya kayak gimana, ternyata ada di satu orang itu, dan orang itu menghargainya dengan mahal. Walam yabiha illa bil afid samaniha, dan dia tidak menjualnya kecuali dengan harga yang sangat mahal. Fashtaruha fadzabahuha, tapi mereka ya mau gak mau mereka membeli sapi itu, mereka menyembelihnya. Wa amara Musa ayyakhudhu qutwan minha, Nabi Musa memerintahkan mereka dari sapi yang disembelih itu untuk mengambil bagian dari sapi itu. Ada yang bilang lidahnya, ada yang bilang buntutnya, di riwayat yang ketiga bilang paha kanannya. Jadi ada beberapa riwayat, yang pertama bilang lidahnya, ada yang bilang buntutnya, ada yang bilang pahanya. Fayadribu bihil qatilah, maka dipukulkan tuh bagian tubuh sapi yang dipotong tadi kepada yang meninggal dunia tadi. Yang meninggal dunia belum dipukul nih, dipukul ke orang yang dibunuh tadi. Fafa'alu fasara al-maqtulu hayyan, maka jadilah yang terbunuh tadi hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun karena dipukul sama bagian tubuh yang dari sapi yang disembelih tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyana lahum qatilahu, dan ia bangun hidup kembali untuk menceritakan dan memberitahu siapa pembunuhnya. Fulan yang bunuh saya. Habis itu meninggal lagi, habis itu mati lagi. Cuma mau bilang siapa yang bunuh dia. Ceritanya gitu. Wa huwa alladzi ibtada'a bisyikayati, dan siapa tuh yang bunuh? Ialah yang mulai dengan pengaduan tadi. Yang pertama kali ngadu ke Nabi Musa, ternyata dialah yang membunuhnya. Siapa tuh? Saudaranya tadi yang pengen mewarisi segala hartanya. Faqatalahu, kemudian ya dia di kisos, ya, orang yang membunuh dibunuh oleh kaum Bani Israil. Qalu atattakhiduna huzwa, mereka di Bani Israil setelah dibilang suruh nyembelih sapi, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau wahai Musa ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Engkau mau mengejek-ejek kami, kata mereka. Ai atas tahzi'u bina ya Musa, artinya apakah engkau ingin mengolok-olok kami wahai Musa? Fa inna su'alana an amril qatili wa anta ta'muruna bi dhibhi baqaratin, maka sesungguhnya permintaan kami adalah perkara orang yang terbunuh tadi, siapa yang membunuhnya, sedangkan engkau memerintahkan kami untuk menyembelih sapi. Wa inna maqalu dzalika li'annahum la ya'lamu anna al-hikmata hiya hayatul qatili bi darbihi bi ba'dil baqarati wa akhbarihi bi qatilihi. Syekh Nawawi cerita bahwasanya mereka berkata itu karena mereka enggak tahu hikmah dari penyembelihan itu adalah hidupnya yang terbunuh tadi dengan dipukulkannya sebagian
tubuh dari sapi yang disembelih tadi. Qala ay Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah bahwa aku termasuk daripada orang-orang yang bodoh. Ay al-mustahzi'in bil mu'minina, artinya orang-orang yang memperolok-olok kaum muslimin. Li'anna al-haz'a fi asna'i tablighi amrillah ta'ala jahlun, karena sesungguhnya memperolok-olok ketika menyampaikan dakwah kepada apa yang diperintahkan Allah kepada manusia itu adalah kebodohan. Falamma alimu anal amra bidzabhi haqqun, tatkala mereka tahu bahwasanya perkara dengan penyembelihan ini adalah benar, qalu ulana, mereka berkata, ud'u lana aidi ajalina, wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Yubayyin lana mahi, agar Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan sapi itu. Mereka dan disuruh sembelih sapi, mereka bertanya, coba tanya lagi wahai Musa kepada Allah, bagaimana sapinya kayak gimana? Aima sinnuha asghiratan aw kabiratan, artinya bagaimana umurnya, apakah tua atau muda? Ditanya, disuruh sembelih sapi, mereka malah balik nanya. Ini coba tanyain wahai Musa kepada Allah, ini sapinya yang tua apa yang muda? Gitu. Disuruh, kalaupun mereka sebenarnya tinggal nyembelih aja jadi, tapi karena mereka enggan, nggak mau mengulur-ulur waktu, ya mereka bertanya. Bertanya itu bukannya minta penjelasan sebenarnya, karena emang nggak mau, enggan dan males untuk melaksanakan perintah Allah itu. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Qalu innahu ay Allah Ta'ala yaqulu innaha baqaratun la faridun. Nabi Musa berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi itu baqaratun la faridun, sapi yang tidak tua. Ai kabiratun fisin, farid itu umurnya tua. Wala bikrun, dan juga bukan sapi yang masih muda yang perawan. Ai saghiratun, bukan juga masih muda. Kalau muda murah, kalau sapi tua juga murah. Tapi kalau yang pertengahan dalam masa produktif itu malah lebih mahal. Awanun baina dzalik ay wasatun bainal masanati wal fityati, pertengahan di antara itu, artinya tengah-tengah antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah sampai situ, belum dilaksanain juga. Allah berfirman dalam kisah berikutnya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, berdoalah wahai Musa kepada Allah Tuhan engkau untuk menjelaskan kepada kami apa warnanya. Berikutnya mereka mempermasalahkan warnanya apa nih wahai Musa? Warnanya apa? Qala innahu ta'ala yaqulu innaha baqaratun safra'u faqirul launuha ay safin launuha. Ia Musa berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang kuning keemasan yang mengkilap warnanya. Safin launuha, artinya warnanya cerah, warnanya kuning cerah. Tasurrun nazirin, yang enak dipandang.
Tasurrun nazirina ilaiha bisababi husniha wa ta'ajjubihim min syiddati safratiha li gharabatiha wa khurujiha 'anil mu'tadi. Kenapa itu enak dipandang? Karena sebab keindahannya dan takjubnya karena sangat kuningnya, sangat cerah kuningnya, jadi tidak ada seperti itu dibanding sapi-sapi yang lain. Aneh, sedikit, langka, dan jarang ada. Lain dari biasa. Jadi tasurun nazirin, enak dipandang. Udah sampai situ dikerjain nggak? Belum juga. Mereka masih bertanya. Inilah Bani Israel. Bani Israel itu nanya terus karena sok pinter, bukan karena mereka. Emang mereka pinter. Bani Israel itu pinter. Tapi karena mereka keras kepala, mereka enggak mau melaksanakan perintah Allah, ngulur waktu dengan bertanya-tanya. Nanya lagi, bukannya langsung dikerjain, tapi ditanya lagi, malah pertanyaan-pertanyaan itu yang mempersulit mereka. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka masih berkata, ya Musa, berdoalah bagi kami kepada Tuhan engkau untuk menjelaskan kayak apa itu. Amilatun hiya amla, yang suka kerja atau sapinya ini yang dipakai untuk bekerja atau tidak. Innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi yang dimaksud itu masih samar bagi kami. Wa inna insyaallah la muhtadun, kalau dikasih tahu insyaallah kami akan jadi tahu. Kata mereka akan jadi tahu, padahal mereka ogah-ogahan. Lamutaduna ila wasbiha aw ila qatili, mereka akan jadi tahu kepada sifat yang diberitahukan atau kepada pembunuhnya. Pertanyaan kedua tadi warnanya apa? Pertanyaan ketiga apalagi nih? Untuk bekerja atau enggak? Qala innahu ta'ala yaqulu innaha baqaratun la dalulun ay ghairu mudallilatin. Ia berkata, Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapinya tidak dihinakan atau tidak untuk bekerja. Tuhirul ardo, untuk membajak sawah atau membajak tanah, ai taqlibuha liziraah, atau membaliknya, tanahnya dibalik-baliknya atau dibajak-bajak itu untuk pertanian. Wala tasqil harta, dan tidak mengairi sawah, ai azar'a, artinya tanaman-tanaman. Jadi sapinya enggak dipakai untuk bajak sawah, enggak dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun min kulli aibin, selamat daripada aib apapun, enggak ada cacatnya. La syiyata fiha, tidak ada cacat. Ai la khalata fi launiha, artinya tidak ada cacat pada warnanya, enggak ada hitamnya. Jadi kuning-kuning semua gitu, enggak ada hitamnya, enggak ada bercak putihnya. Nah, sudah dikasih kayak gitu, susah dapatnya, sampai mereka hanya mendapatkan itu di salah seorang pemuda Bani Israel yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada ibunya, dan dia tidak melepas itu kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Tapi karena mereka ingin mengetahui si pembunuhnya, mereka mau nggak mau membelinya dan menyembelihnya. Jadi hikmah yang kita dapatkan di sini, ya kalau diperintah kerjain aja langsung, nggak usah pakai banyak tanya. Karena banyak tanyanya Bani Israel, karena kesombongan mereka, karena mereka keras kepala. Jadi kalau jobnya kayak Bani Israel, lu nanya-nanya mulu gitu, nggak langsung dikerjain.
Qalu ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata, kalau gitu engkau sekarang telah menjelaskan semuanya wahai Musa. Fadzabahu wa maka ya'malun, maka mereka menyembelih sapi tersebut dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Jadi kisah ini dari ayat sekitar ayat 67 sampai 71, beberapa ayat di Al-Baqarah yang menjelaskan kisah tentang sapi betina. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kayak Bani Ismail. Demikian sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.